terimalah ayam. Karena aku ada dan hidup di tengah-tengahmu. Itu sikimalah. Terima ini rohmu. Dengan kuasa urapanku terima semuanya. Dari ujung depan belakang kiri kanan atas bawah. Kuasaku bekerja. Urapanku bekerja. Nulis sikimalah piyamalama. Terimalah. Kamilah sinar itu menerangi seluruh ujung kepala kita. Rasakan. Kamilah jubah putih melewati kita di tengah-tengah kita. Dan dia berbisik kepada kita. No. Kemudian dia menengok ke sebelah kita dan dia berkata, adakah kamu mencintai aku? Kemudian Tuhan melepaskan jubah yang dipindah dan berkatalah rohnya, orang Yesusnya maaf ya, Tuhan Yesusnya apa itu ya Kak? Aku akan bergerak di sebelah timur dan akan masuk dalam kebenaranku, turun di atas kehidupanku. Karena rohku turun di atas pribadimu. Rasakan hadiratku turun di atasmu. Kami melihat jubah itu mengelilingi. Sekarang dia ada di belakang dan dia menengok ke kiri dan berkata, Muyo Shkem, maukah kamu mendengar suaraku? Tiba-tiba kemudian ibu ini jatuh tersungkur dan dia berkata, bertahun-tahun aku belum pernah mengenal engkau dan aku belum tahu bagaimana aku merasakan pimpinanmu. Kemudian tangan yang berlubang itu menjamah di atas kepalanya. Bimir Syihama, sesuai dengan imanmu maka hiduplah kamu, sesuai dengan kuasamu maka bangkitlah kamu. Maka kemudian roh ibu itu bangkit dan mereka bersorak-sorai. Kemudian Tuhan melewati sebelah kanan ujung sini. Dia melihat ada seorang anak kecil yang sedang tertidur. Didekatinya, dibelainya rambutnya dan berkatalah, Nuh Syama, kamu adalah kerajaanku anakku. Jangan kamu tertidur lelap. Biarkan para malaikat menjaga kamu. Bersorak-sorai para malaikat, Hosana, Hosana. Anak manusia diberkatinya. Kemudian dia melewati di tengah-tengah persis. Ada seorang ibu yang sedang lelah karena beban berat. Berkatalah Tuhan, Nur Sema, mengapa hatimu kosong anakku? Aku sudah tidak tahan lagi Tuhan. Aku lelah hidup seperti ini. Silih berganti cobaan datang menghadang hidupku. Nur apa? Percayalah. Lihatlah, tanganku berlubang untukmu. Di sini aku menderita karena kamu. Nurin tiba, aku akan membangkitkan imanmu. Percayalah, rohku ada di pihakmu. Kemudian kamu lihat ibu ini jatuh tersungkur, dibopongnya dengan para malaikat. Kemudian Tuhan menghampiri baris ketiga dari depan. Berkatalah, Hai Pak, mengapa kamu susah hati? Tiba-tiba bapak ini berteriak, aku juga sudah tidak bisa bertahan hidup. Hutang piutang segala macam masih terselubung semua. Bagaimana aku bisa membayarnya? Nurus ini, perbendaharaan itu adalah bagianku. Serahkan hidupmu padaku dan ikutlah aku. Nurus ini, kami lihat roh Tuhan bekerja dan mengurapi kamu. Duduk, bangkitlah kamu, karena aku menyertai kamu. Angkat tanganmu saudara, ini tinggi. Dia ada di tengah-tengah kita. Dunia, jangan kamu sia-siakan hari ini, karena aku mau bicara banyak padamu.
Jangan kamu lelah duduk, dan jangan ambil bagian iblis merampas aku untuk menerima kebenaran. Nulis karena aku ada di pihak. Karena itulah kamu ada di tengah-tengah, dan kamu hidup karena aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima urapanmu dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Aku dibaptiskan oleh urapanmu dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Tuhan menyatakan kuasanya pada malam ini sesuai dengan imanmu semua. Maka kesembuhan, mujizat, pemulihan, berkat melimpah hari ini tercurah. Allah menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Bicaralah Engkau dari hamba-Mu, karena hanya Engkau yang sanggup mengubah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya mari kita sama-sama berkata, amin. Bersyukurlah pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk kembali. Ada sukacita di tengah-tengah kita? Ada sukacita, saudara? Puji nama Tuhan. Saya menangis karena kebenaran Tuhan ada di pihak kita. Saudara, karena kita masuk dalam dunia roh, ada di antara saudara yang belum mendapat minyak pengurapan, silakan angkat tangan karena nanti bisa ketransfer. Ada yang katakan jangan malu karena itu penting untuk bekalmu supaya kementerian itu masuk. Ada yang belum mendapat minyak pengurapan, silakan tim doa dan tim pengurapan segera membawa minyak urapan dan berikan pada dai atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh-roh kegelapan dihancurkannya. Ya tunggu. Ada lagi yang sebelah sini yang belum angkat tangan tinggi-tinggi. Tolong sebelah sana segera, sebelah sana. Karena kita masuk dunia roh, saudara. Karena kita tahu bahwa Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Dan saya mohon semua tim doa dan tim pengurapan tidak boleh ada di belakang, maju semua ke depan. Karena ini dunia roh, saya tidak mau ada yang transfer. Tempat ini sudah dibenteng, saudara. Dan ketika kita memuji-muji Tuhan tadi, roh Tuhan berbisik, adakah kamu mencintai aku? Saya tidak bisa menjawab, karena saya manusia tidak sempurna. Saya berkata, aku adalah hamba-Mu. Apa yang kau mau, aku serahkan semua. Demikian juga malam ini, dia berbisik di telingamu kan. Adakah kamu mencintai aku? Jika kamu mencintai Tuhan, katakan pada Tuhan, buka hatiku Tuhan untuk menerima roh-Mu. Buka hatiku Tuhan. Pada saat ini adalah saat di mana Engkau memutuskan perkara-perkara yang tidak benar, yaitu roh kemiskinan, roh kegelapan, kuasa kutu, kuasa magic, roh apapun yang ada yang mengganggu jalan hidup kita sudah dipatahkan. Amin. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Tuhan baik, saudara. Saudara, kita akan mendapatkan dua ayat, dan dua ayat itu, saudara, tidak menjadi satu tapi terpisah. Andre ayatnya. Dan kita akan melihat, saudara, ayat yang pertama. Kalau saudara mendapat ayat yang pertama ini, lakukanlah dengan baik-baik, karena Tuhan ingin karya Tuhan bekerja di atas hidup saudara. Perancangan Tuhan itu dibuka semuanya, saudara, karena Dia ada di pihak kita. Dia mendengar. Kalau saudara melamun dan saudara mulai jengkel atau marah, itu tidak akan membawa berkat. Tapi kalau kita buang semua kepada itu dan kita mengikuti jalan Tuhan, maka rancangan Tuhan itu lebih indah. Saudara, sebelum KKR, saya akan memberikan sedikit kesaksian. Tayangan-tayangan yang ada di sini, saudara, itu adalah sesuatu gambaran yang tidak plek, ya tidak pas, maksudnya tidak harus seperti itu, tidak. Tapi kita yang sesungguhnya, yang saya lihat
Ini adalah gambar. Yang gambar itu hanya ada di tempatnya internet, ya di Google gimana itu ada, tetapi tidak plug, ya tidak pas. Nah, tapi saya tidak pernah masuk ke dunia itu sehingga saya bisa cerita. Kalau tidak, saya tidak bisa cerita. Sebelum KKR ini sudah 40 hari kita puasa. Sepanjang jalan puasa 40 hari itu, kuasa Tuhan itu banyak berbicara. Di akhir zaman, saudara, semua orang seluruh dunia ini mengalami pancaroba yang besar-besar. Gunung es meleleh, air laut tiba-tiba meludak, semua ikan-ikan di laut keluar semua. Itu semua karena ada belalang pelahap, dan dia merampas seluruh hak kesulunganmu supaya kamu tidak mendapatkan hak kesulungan di akhir zaman ini. Biarlah saudara tidak akan terbawa oleh arus itu. Walaupun kiri kanan terbang, tetapi kita akan tetap berdiri bersama dengan salib Tuhan. Amin. Karena dia hidup di tengah-tengah kita. Dia bekerja, dia membentuk kita supaya kita bertambah dewasa. Ingat, supaya kita bertumbuh dan berbuah. Dan kalau berbuah, semuanya bisa dikecap indah pada waktunya. Amin. Biarlah pada saat ini, saudara, sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum belalang perampas harta itu menghancurkan kehidupan kita, kita sudah tahu, oh ini harus begini. Seperti saya, kalau saya berulas kue, saya buat kue tart. Kalau cake-nya atau spiku itu beda, oh aku harus begini. Kalau ingin biasa harus begini. Jadi ada caranya supaya kita tahu apa rahasia caranya supaya kita dihadapkan permasalahan ini kita bagaimana. Pertama, saudara, kita akan melihat di dalam Amsal 8 ayat 21a. Di sini dikatakan supaya wariskan harta kepada yang mengasihi aku. Saudara, Amsal 8 ayat 21a ini menunjukkan tentang kehidupan manusia mengenai tentang harta benda kita. Makanya tadi atau kemarin-kemarin saya terangkan bahwa catatan asetmu apa dicatat dan dimetrek. Karena di dalam Amsal 8:21a ini menerangkan tentang warisan. Kita memiliki hak warisan di bumi maupun di surga. Kalau di bumi adalah apa yang kita miliki, rumah, kediaman kita, kendaraan kita, tabungan kita, deposito kita, itu semua adalah warisan. Kalau saudara mendapat ayat ini, apa yang harus kita lakukan? Saudara, kalau kita mendapat ayat ini, yang pertama, ingat, dengar baik-baik. Yang pertama, saudara harus membuka hati saudara. Setiap kali saudara mendapat berkat, sedikit atau banyak, saudara mengucapkan syukur. Amin. Dengan darah Tuhan Yesus, dengan bilur-bilurnya di atas kayu salib, Tuhan mematahkan roh miskin. Tuhan mematahkan roh-roh kuasa, belalang pelahap. Itu yang penting. Jadi harus memakai darah. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari saudara, kita memakan makanan, buah, makanan-makanan, nasi, ikan, segala macam, kita juga harus berdoa. Kalau tidak berdoa, nanti sudah bisa melihat apa yang terjadi. Jadi ingat, gambar yang ada di slide ini bukan persis plak itu, tetapi itu hanya suatu gambar yang belum sempurna. Nanti saya akan terangkan lebih detailnya supaya saudara mengerti. Nah, kita perhatikan baik-baik saudara. Binatang pelahap itu di dalam ayat ini dia menghancurkan dan memporak-porandakan kehidupan manusia, termasuk harta benda kita. Ya, kita lihat slide ini. Kita perhatikan baik-baik. Seandainya kita mengalami hal seperti itu, apa yang akan terjadi? Kita akan mengalami banyak hal membuat kita tidak memiliki apa-apa. Bahkan nyawa kita pun saudara akan hancur di sana. Perhatikan baik-baik saudara bahwa Tuhan beserta kita di saat hidup kita ini sendiri. Dia tidak pernah menggeletakkan kita. Dia hidup, dia bangkit, dia ada, dia menjaga kita. Ingat baik-baik ayat 8 Amsal 8:21a.
lihat, apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana indah atas hidup kita. Langkah kita, pribadi kita menjadi bagiannya. Kita lihat slide itu, biar Tuhan yang atur semuanya. Rancangan Tuhan itu, semua yang kita lihat itu kuasa iblis. Belalang Lahab lagi memakan semua harta benda kita, dari semua bencana sampai ke kutub, sampai ke perkara yang tidak masuk akal. Saudara, kita lihat inilah alam dalam Lahab mengurang-urangkan segalanya dalam kehidupan manusia sehari-hari, menghancurkan semuanya. Jaga sampai di harinya kita dipanggil, kita masuk dalam kebenaran Allah. Ya, tidak ada artinya apa tapi kita sekarang semuanya hancur total, semuanya tidak berarti, saudara. Kepandianmu, kemampuanmu, kejantananmu, kecantikanmu, saudara, semuanya tidak ada artinya apa-apa bila dibanding dengan semuanya ini. Lebih dasar di dalamnya, saudara, karena dia mengacaukan, dia memporak-porandakan hidup dunia. Dia ingin hancurkan manusia supaya tidak mengenal kebenaran Tuhan. Dia ingin kita miskin hidup kita. Dia ingin hidup kita tidak berarti. Iblis berkuasa atas bumi ini. Dia melakukan segala sesuatunya. Dia membakar, dia membuat angin ribut, dia membuat suatu gelombang di lautan yang dahsyat. Tetapi ingat, kuasa Tuhan besar, saudara. Dia dalam Lahab. Dia menghancurkan, dia memporak-porandakan kehidupan manusia. Kalau kita ada di bagian ini, apa yang kita lakukan, saudara? Semuanya tidak aman, saudara. Tidak ada keamanan. Semuanya hancur total. Semuanya tidak menyelamatkan kita, tidak membuat kita bahagia. Semuanya bahkan ikan-ikan di laut pun sudah berbuat siap-siap saja. Betapa miskinnya, saudara, kalau itu terjadi dengan hidup kita, saudara. Tidak aman lagi dunia ini. Lihat, tidak hanya tanah, tetapi manusianya tidak tenang. Dia membawa hura-hura, membawa suatu demo yang besar yang memakan banyak nyawa. Inilah keadaan dunia sekarang. Tidak ada sesuatu yang membuat kita bahagia. Semuanya kacau, hidup penuh dengan kebencian, kejengkelan. Inilah yang iblis mau, supaya manusia tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya pada kebenaran. Ya, berapa jumlah orang selamat dan menurut aku, biar kita tahu hidup kita tidak aman lagi di dunia. Tidak ada, saudara. Tapi ingat, saudara, hari ini
mungkin kita tidak mengalami suatu bencana alam yang besar, saudara. Tidak. Tetapi saudara mengalami keuangan saudara seperti bencana alam tadi, habis-habisan. Mungkin saudara juga mengalami suatu rumah tangga yang porak-poranda karena orang tua berpisah. Mungkin saudara juga mengalami suatu bencana yang menakutkan, di mana saudara punya sakit penyakit. Itulah belalang. Dia lagi menggerogoti hidup kita. Dia lagi mengacaukan iman kita. Dia lagi memporak-porandakan hidup kita supaya kita tidak percaya padanya. Percayalah, Dia ada di pihak kita. Siapa yang di pihak kita? Yesus. Siapa? Yesus. Kurang keras siapa? Yesus. Dia ada di pihak kita. Tapi ada seorang ibu di sini tidak ada, di luar negeri banyak. Bu. Tapi Bu, permisi ya Bu ya, ini sopan. Ada yang marah-marah. Ya apa ya Bu? Kenapa? Gak udah tulis. Kenapa? Saya bilang kenapa Bu? Kenapa? Ibu yang sabar Bu. Kenapa Bu? Saya mau pisah Bu. Kenapa? Utang suami saya banyak Bu. Utangnya banyak terpisah. Saya jadi kebingungan. Terus saya bilang, kenapa Ibu kok bisa? Saya usir Bu dari rumah. Loh kenapa? Iya, karena saya selalu ngomel Bu. Mengakui saudara. Tapi di sini tidak ada yang ngomel saudara. Amin. Bodoh Siti men. Oh rasa Bu Titi gak ngerti. Sakulan kudu ngentek tapi ya Bu. Agak dikit itu amin terus enak Bu. Loh saudara, jangan pakai logika. Benar? Harus pakai urapan Tuhan. Pak, sepi ya Pak? Iya, emang sepi. Makanya kamu cukup goblok dan durung bento. Saudara, untuk itu banyak belalang langsung menerkam kita. Jangan mau. Pak, ayo kita doa. Sesuai dengan Bu Titi. Jangan pakai Bu Titi. Bukan sesuai dengan Bu Titi, sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berdoa 1 hari kuat, 2 hari kuat, 3 hari kuat. Poso kata Bu Titi, tidak ada yang kata Bu Titi. Poso urapannya lebih besar. Yang harus kita poso ditunggu 1 hari, 2 hari, genep 40 hari. Utang enggak dibayar, CR belum dibayar, tanpa didatangi polisi. Terus gimana? Untung gak doa sama saya. Kalau doa, ini Bu Titi ya? Ya ada di sini. Oh ya, ada apa ya? Ya apa Ibu? Saya sudah melepasan, rumah saya sudah diberkati, segala macam gini. Terus saya didatangi polisi Bu. Saya begitu kan saya. Bukan saya, oh kamu tuh. Saya bilang, Bu, ini perempuan kan? Bu yang sabar ya Bu. Sabar sampai, gak ada sampai sabaran. Saya ini sudah ada dekem di dalam tempat kamar mandi. Oh, kenapa? Loh, Ibu di mana? Di rumah saya sendiri. Loh, kok lagi di kamar mandi dalam hati saya? Kenapa Bu? Saya takut sama siapa? Agojo tuh di depan. Berapa orang Bu? 4 orang. Ibu, malaikat Tuhan berasa-rasa. Mana? Gak kelihatan. Bu Titi yang kelihatan. Aku gak kayak apa-apa Bu. Saya bilang Ibu yang tenang Bu. Iya dia yang tenang ya. Saya tak siram air raut ya. Sampai 1 jam saya sampai kepanasan. Bu, sudah Bu rautnya, sudah cuci mukanya Bu. Belum. Kamar mandi dihabis ya. Dan itu selesai. Ya Mami, saya sudah dingin otak saya. Duh, kalau dingin bukan berarti disiram. Dingin itu lewat apa? Lewat apa? Apa ini? Hati inilah yang harus menghadap Tuhan. Berkata pada Tuhan, jangan menuntut Tuhan. Apa ini Tuhan? Diurapi sudah, diberkati sudah, pelepasan setiap Senin sampai ngantuk-ngantuk, berangkat pulang juga ngantuk-ngantuk, sampai menobrok, sampai kesasar. Gitu sudah. Saya mendengar itu untuk geli.
Kalau andekan tukar-tukaran ya apa? Maksudnya apa Bu? Saya yang ngadepi aku itu ibu yang melayani. Wah yo gak kuat Bu, aku 24 jam gak bisa tidur Bu. Yo Bu Titi gak tidur gak apa-apa, aku gak bisa Bu. Loh itu yang gak tidur, yang ketok kelihatan roh-roh itu ya apa? Wah tambah aku geblak Bu, pasti opennya bujunya Bu. Kita doa, lembaga, percaya kamu bahwa aku menyampaikan. Iya, belalanglah lagi mengerjai imanmu. Aku gak ketok belalanglah Bu, yang ketok aku gundul-gundul Bu. Saya bilang, walaupun itu bentuk manusia, kita bukan mengatai dia belalang, tapi belalang itu mengerjai batin kita supaya kita digerogoti hidup kita, supaya kita buka batin dengan Tuhan, buka batin dengan si A, buka batin dengan si B. Itulah pekerjaan iblis, supaya kita tidak percaya lagi pada Tuhan. Gitu ya Bu ya. Sekarang saya harus bagaimana? Anak ibu berapa? 4. Semua perempuan, satunya belum menikah, saudara-saudara. Yang 2 pulangnya malam-malam, yang ketiga komputeran terus, yang keempat keluyuran terus, keluar rumah terus tidak pernah pulang. Nah ibu sendiri, saya juga tidak pernah pulang. Ya tunggu tutup dalam hati saya, cuma saya tidak bilang gitu. Bu, ibu itu mama yang melahirkan anak ibu. Tolong ya Bu, berdoa untuk anak ibu. Sudah sampai mulutku menir. Doa sampai mulut menir, wah hebat. Dalam hati saya bilang ibu, pertama-tama ibu harus percaya bahwa Tuhan berkuasa atas pribadi ibu. Ibu yakinlah bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan akan ikut campur tangan. Iya, saya percaya. Percaya Bu? Percaya. Percaya Bu? Ya percaya. Amin Bu. Amin. Tidak berani. Amin. Kenapa Bu kok gentar? Karena saya memikirkan bagaimana saya masuk penjara. Penjara. Kenapa Bu? Karena saya tidak bisa bayar. Sudah sekarang berdoa aja Bu. Kita berdoa puasa. Ya Bu besok puasa. Terus kan bagaimana menghadapi aku di depan? Bilang sama orangnya, hadapi. Para malaikat sudah menjaga itu. Benar ya? Ya, ditutup. Terus 5 menit balik lagi. Sudah benar, malaikatnya sudah ketok di depan. Ya, sudah ditutup. Balik lagi 10 menit. Saya hanya kencing di kamar mandi 10 kali. Saya takut, sudah benar ya, malaikatnya sudah menjaga. Ibu, kalau ibu tidak percaya, tidak sakit begini. Sudah ibu percaya enggak? Ya, saya percaya. Percaya yang sungguh Bu? Ya, mari kita berdoa. Mengapa kamu tidak percaya? Hei anakku, ya Tuhan aku ini saya bukan tidak percaya, saya takut masuk penjara. Apakah kamu tidak takut masuk penjara iblis? Apakah lebih jahat mana penjara iblis sama penjara manusia? Ya iblis Tuhan, mulai sekarang kamu jangan takut. Aku beserta kamu. Amin. Langsung bilang, dan 10 menit ngebel lagi. Tak kira dia bilang masih tanya-tanya. Puji Tuhan. Kenapa? Sudah pulang bojonya. Bu apa Bu? Nah gitu no sudah. Tidak sirami garam. Aku dia. Loh kenapa Bu? Saya kemarin itu tak doa garam tak sirami dewek. Ya ampun Bu, Ibu di dalam firman Tuhan itu ada minyak urapan Bu sama air Bu. Ya tapi sekarang tak mempan kok. Yang mempan itu doanya bukan. Yang mempan adalah iman. Benar enggak? Ya. Yang berkuasa atas hidupmu adalah imanmu dengan pribadimu dengan Tuhan. Malam ini juga jika kamu punya masalah, kamu punya hutang-hutang, punya beban berat dalam keluarga, punya penyakit, jangan pernah kamu khawatir. Amin. Kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu. Amin. Rancangan Tuhan indah pada waktunya. Amin. Kok sebelah sini tok ya? Sudah senang ngantuk tak? Amin. Amin. Coba yang sini tepuk tangan sendiri. Lagi keluarga. Ya, selamat sore. Semangat saudara.
saya melihat ayat yang pertama ini, Amsal 8 ayat 8, saudara, yang bagian A ini, saudara, sangat ringan. Tidak ketemu sama siapa-siapa, perangnya ambil pribadi, itu gue roin sebagai ada suara, ya. Tetapi kalau yang ayat satunya ini, saudara, lebih gawat. Kalau saudara mendapat ayat yang kedua, saudara, Amsal 8 ayat 21b, dan kuisi penuh perbendaraan mereka. Kalau kita sudah melewati badai ini, saudara akan diisi penuh perbendaraan, saudara. Indah pada waktunya. Amin. Apa bu perbendaraan? Kekuatan iman pada Tuhan. Ketika kamu setia, perbendaraan itu dipenuhi. Kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Nah, semuanya di belakang bisa maju ke depan karena sama masuk dunia roh. Ada yang ada di belakang-belakang. Tolong semua tim doa maju ke depan. Ada yang di belakang-belakang. Saya tidak mau ke transfer. Sudah. Sekarang perhatikan baik-baik. Ayat Amsal 8:21b. Jika saudara mendapat ini, saudara harus lebih lagi memahami kebenaran Tuhan lewat semua kejadian yang saudara alami. Kenapa? Karena ini juga saya katakan bahwa penglihatan ini, saudara, yang saya alami itu benar dan memang ada. Tetapi yang di tempat ini, internet atau apapun, itu tidak serupa, tetapi hampir serupa. Jadi saudara perlu diketahui, tidak perlu ada permasalahan yang dipersulit lagi. Wah, belum nenek, tidak ada. Semua setan tetap tidak senang, tetap jelek, saudara. Semuanya rupanya jelek semua. Ya, mari kita ingat bahwa kebenaran Tuhan itu ada di pihak kita. Ayat ini mengingatkan kita, janji iman di tengah-tengah kita, bahwa Tuhan ada beserta kita. Kita lihat slide ini, saudara, supaya sudah tahu bahwa Tuhan punya kuasa atas pribadi kita. Ya, ingat, slide ini akan saya terangkan satu persatu bagaimana belalang pelahap itu menggerogoti tubuh roh jiwamu dengan kejadian di otakmu dan di perasaan. Itu akan terjadi, dan ini pun sudah berjalan. Tinggal saudara mau ngaku apa enggak, ya. Kita lihat, saudara, slide ini. Kita tahu bahwa Tuhan punya rencana. Inilah kegelapan, belalang pelahap masuk, yang baru datang pakai minyak urapan. Inilah kegelapan, roh lahap harta sudah tiba di tengah-tengah kita, melewati pikiran, tubuh, jiwa kita. Lihatlah, saudara, ini genderuwo. Mungkin saudara tidak asing pernah lihat, atau mungkin saudara juga tidak lihat. Sekarang saudara tak cerita nih. Genderuwo ini, saudara, adalah bukan ilmu, tetapi memang roh kejahatan. Pada waktu saya sakit, ini kisah saya. Mengapa saya bisa tahu? Ya kayak gini nih, mainnya kayak gini, hampir. Tetapi bulu-bulunya itu penuh dengan kelabang. Gini, pada waktu saya sakit dan saya koma, dan semua orang tidak tahu saya kemana, anak saya, roh saya diangkat oleh sesosok roh yang bentuknya seperti gorila, ya. Dan saya tidak tahu, saya pikir itu King Kong gitu aja, gorila yang biasa di film-film. Tetapi ketika saya di pondoknya seperti bayi, gendong itu, dia mengayun, saudara, mengayun-ayunkan saya. Pertamanya tidak apa-apa, lama-lama makin keras. Kemudian dia kasar, dia membantingkan tubuh saya itu di pangkuan di pundak dia. Begitu sampai di pundak, plek gitu, saya melihat kan nempel nih, mulut, muka berbau gak enak. Apa ya ini? Kacauan, kelelawar, ya.
terus lipat, kelabang, ular kecil-kecil, belatung kecil-kecil. Jadi di tempat bulu-bulunya itu ada roh-roh yang tidak benar, yaitu tadi kelabang, kecoa. Nah, salah satunya kalau itu terjadi di tengah-tengah kita, di tempat rumah kita atau di suatu tempat, kemudian kita ini mungkin kita tidak punya rumah yang ada genderuwonya, kita lewat aja, naik mobil atau kita naik becak, sepeda motor, kita ngomel-ngomel untuk keluar baju apa, pokoknya kata-kata kasar, iblis mendengar dan dia suka. Karena dia suka, dia memberikan hadiah kepada kita. Dia ambil sesukanya, dia melemparkan kecoa masuk ke dalam kita. Masuk, begitu masuk, sudah kita tidak sadar bahwa kita sehidupnya kempros, tidak perlu mandi, kalau orang gelandangan, itu akan terjadi. Dan kalau dia melemparkan kelabang di atas kepala kita, tubuh kita, orang itu tiba-tiba marah-marah. Kalau dia melemparkan kelawar di dalam tubuh kita, dia akan ngomel-ngomel dan dia akan suka ke dunia malam, ke dugem, dan tidak pernah sobo di rumah, tidak pernah ada di rumah. Itulah karakter genderuwo. Mengapa saya bisa tahu? Karena saya masuk dalam dunia, di mana pada waktu itu saya digendong. Setelah itu, saudara, kesaksian saya dipegang kaki saya sebelah kanan, diunting-unting. Terus makin keras bosan kan? Saya teriak, dilemparkan, jatuh, sakit semua, teriak, itu koma, saya pernah sakit koma. Saya bisa lihat kesaksian saya di desa. Nah, itu yang saya temukan. Kemudian kita lihat selanjutnya, saudara. Kegelapan itu masuk di dalam tubuh manusia. Nah, inilah orang Malaysia bilang orang minyak. Hantu ini selalu penuh dengan minyak. Nah, mengapa penuh dengan minyak? Wis diurapi di surga? Enggak, bukan. Nah, minyak itu adalah kekayaan dia. Itu ilmunya dia, kekuatan dia. Kalau dia tak pakai minyak mati, kering. Jadi seperti keripik dulu, saudara. Ya. Ini roh seminyak ini, saudara. Dia itu suka di tempat perjudian. Saudara tahu? Yang main-main, ya, main-main yang di apa? Pakai itu, saudara. Yang bulat-bulat itu saya juga kurang tahu. Nah, tidak ada di sini ya, saudara. Ini loh, saya tanya. Semakin kita menang, semakin dia ngerjai kita, semakin dia melumuri kita dengan minyak. Apalagi kalau dia melihat laki perempuan, kalau dia senang, dia pasti akan menidurinya. Dan kemudian orang itu pasti bukan melihat kok, kayak orang nggak pas, saudara. Jadi harta benda, makanya orang kalau sudah habis kan lupa semua. Karena dia sudah dengan minyak, rohnya yang hitam ini, saudara. Kita tidak boleh sama. Itulah dalam dari masa hidup kita lewat kekayaan kita, dia mainkan uang segini jadi segini, main judi, main apa, seperti orang itu, wah enak ya 100 jadinya 400, 1 miliar jadinya 4 miliar. Ini ketemu ini, harus lewat ini, tidak boleh lewat mana-mana, lewat ini. Enggak, itu bosnya ganteng kok, bosnya cantik. Itu kan manusia, dia bisa menyerupai itu. Kita nggak tahu, saudara, yang di hadapan kita apa. Makanya kita harus hati-hati. Kita lihat slide selanjutnya. Dalam pelahap berbicara tentang dunia roh. Sukubus dan inkubus, laki-laki dan perempuan. Jadi setan ini adalah dua sosok ini yang menyerap tenaga kita, saudara. Di mana laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau ini terjadi, maka tiba-tiba akan hamil. Dan kehamilan itu
saudara, tidak ada denyutnya. Jadi itu setan. Kita tidak boleh ke sana. Nah, untuk kedepannya itu kita akan mengalami ini. Semua sekarang lagi bergelora tentang ini, homoseks. Di mana kita sadar bahwa roh sukubus dan inkubus ini adalah sesosok roh yang tampan dan sesosok roh yang cantik. Dia memperdaya kita. Tadinya cuma angan-angan tok, lama-lama dia melakukannya. Terjadilah seperti ini. Saudara, hati-hati. Baik yang masih remaja-remaja dan masih pemuda-pemuda, selama kami ikut ini ada kumpulan, maka Tuhan tidak bisa mengampuni. Kenapa? Karena kamu sudah menikah, kawin dengan setan, inkubus dan sukubus, dan Tuhan tidak mau turunan masuk surga. Kenapa? Karena iblis. Jadi saudara, pertahankan hidupmu, jangan terarah ke sana. Ingat, Tuhan berkuasa atas hidupmu. Dia berkuasa atas pribadimu. Setiap gerakan-gerakanmu Tuhan melihatnya. Dan setiap kelemahanmu, siapa yang melihatnya? Iblis yang melihatnya. Dan dia mengerjai kita. Kalau toh malam ini Tuhan berkata, dia ada di tengah-tengah kita, dan dia berkata, lurus tidak datang. Pintu pertobatan masih terbuka untukmu. Lurus tidak. Mari, dengarkan suara. Lihat, karena itu tidak ada jaminan di luar sana. Kurisi, mana tanganmu yang lemah? Aku akan tarik kamu dari lumpur lesbian, dari lumpur homoseks, dari video porno. Hukimi gapi. Aku akan menghancurkan dan aku akan meremukkan kepalanya. Karena itulah iblis sebenarnya. Tuhan berkata, sekian tidak ada ampun bagimu. Selama pintu pertobatan ada, aku buka. Tapi kalau sudah tertutup, aku tidak mendengar suara. Sekalipun kamu melayani, sekalipun kamu membawa banyak jiwa, sekalipun kamu bisa menyembuhkan orang yang mati dan bangkit, aku tidak mengenal engkau. Mestinya ingat baik-baik, aku yang atas kebenaran, dan aku menjadi saksi hidupmu. Niki, dan jangan kamu lemah sedikit, hanya mengambil kepuasan sementara. Ingat. Kemudian kita lihat saudara suka dengan komputer. Saudara, siapa yang di sini tidak suka komputer? Semua lagi suka komputer. Nah, bisa satu hari ya? Bisa, Bu. Bisa nggak makan juga bisa, Bu. Saking asiknya, bukan saking asiknya. Ini loh nungganginnya, mengencinginya, begitu kencing kan. Saudara lagi ditungganginya, saudara lagi dikerjainya, supaya saudara tua di situ tidak mendapatkan hasil upah. Ingat teman-teman berkata, norosik ini berkata, ketika kamu bekerja dari pagi
sini sampai tengah malam. Nola tuh kimera sampai kamu mengeluarkan keringat. Nela kemana? Aku tidak pernah hutang padamu. Aku akan ambil semua berkat ini, kuberikan kepadamu karena kamu mengeluarkan keringat dan mengerjakan hasil jerih. Jadi saudara, biar kita sadar, kita tidak bisa ke sana. Loh Bu, kayak gitu tidak usah komputeran lah Bu. Siapa yang bilang tidak boleh komputeran? Waktu ada hari pagi, ada siang, ada malam, betul enggak? Betul enggak? Kalau gitu ada saat makan, ada saat tidur, ada saat santai, betul enggak? Kalau waktunya belajar dibuat komputeran, bisa belajar? Halo? Nggak bisa. Kalau waktunya kerja kita main komputeran, bisa bekerja? Nggak bisa. Ya yang menunggangi, yo ini, saudara. Binatang ini, setan ini, saudara, suka sekali kalau kita itu berhadapan-hadapan. Saudara, kalau pacaran, siapa yang masih pacaran? Aduh, pengennya disayang-sayang, betul enggak? Apalagi jadi deket tuh senang sekali. Tapi ini juga senang, saudara. Deket-deketin, matanya sudah kayak gitu, ya, deket-deketin, ya. Dipandangin, saudara. Enak ya? Mau ya? Yaudah Bu, amit-amit Bu, sampai pitung-pitung turun aja sampai ketemu binatang ini. Loh ya sudah, kalau gitu jangan selalu main komputer. Pada waktunya komputer istirahat, waktunya tidur. Amin. Biar kita sadar bahwa itu adalah tanggung jawab saudara. Sebagai orang pilihan Allah harus punya kewajiban tanggung jawab. Kita lihat slide selanjutnya. Dia ini berasal dari telur ayam hitam dan dia memangsa masuk ke rumah-rumah. Nah, ini setan suka di peralatan. Ibu-ibu, bapak-bapak, wahai gadis-gadis dan juga pemuda-pemuda yang suka beli wah. Ingat, dia paling suka kalau kita beli tidak terbatas. Maksudnya tahu? Saya punya uang cuma 1 juta 1 bulan. Aduh, aku pengen loh beli meja itu harganya 2,5 juta. Ya wes tak kredit, gredek, 1,5 juta nunggu. Nanti apalagi, aduh, aku kok pengen ya beli rumah. Loh ini 1,5 juta belum kebayang kok beli rumah. Aduh, pokoknya aku bisa beli, akhirnya hutang di bank banyak. Siapa yang bersorak-sorai ini? Inilah setan yang merampas hak kita. Belalang-belalang itu menyerupai dia ada di sekitar kita. Apalagi kalau kita ciptakan, maksudnya kita adakan. Kayak jalangkung kan pakai bunga, pakai apa? Ini bisa pakai telur hitam. Terus pegangnya sampai lepas, terus dipakai jimat-jimat jadilah ini. Dan ini tidak mau lepas kalau sudah nempel manusia. Makanya semua yang merasakan, oh ya, aku tuh seringkali belanja semacam-macam ya, terus aku tidak mau. Jangan sampai saudara ke bawah ya. Ingat keuangan, ingat semua yang kamu beli itu dipakai apa enggak? Ini sudah baru beli, terus kok beli lagi? Loh ini loh saudara, ini binatang ini yang menggoda kamu supaya kamu beli. Nah kalau sudah lengket apa yang terjadi? Tetap aja semua setan mau mengawininya. Kalau sudah dikawini saudara, orang jadi bintu, atau bintu utangnya kayak sembahyang bingung.
wow toh. Itulah yang dia mau. Sudah tidak boleh ke sana. Amin. Kita tidak boleh ke sana. Kita lihat slide selanjutnya. Dia menyerupai malaikat, dia menghasut manusia dengan cara ngerasani, bergosip. Oh ternyata ada malaikatnya. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Tuhan atau oleh Allah itu tidak seperti itu. Baik-baik, tidak ada pikiran aneh-aneh. Gara-gara ini kita kisruh hidup kita. Nasi sehingga kita menjadi amarah. Inilah malaikat. Dia itu ingin supaya kita itu ada angkara murka, tekar tiap hari, teriak tiap hari. Nah, ini saudara, malaikat itu mengerjai kita. Hidup kita tidak akan aman lagi. Kenapa? Karena langkah kita menjadi kacau. Jangan kita ke sana. Karena Tuhan tidak memberikan warisannya kepada kita kalau kita memiliki malaikat ini. Yang penting dalam hidup kita, saudara, jadilah kita sebagai orang yang bertanggung jawab. Kalau kita menjadi satu saudara, mari kita menjadi rukun damai. Mungkin perkataan kita tidak banyak, tetapi paling tidak kita bisa menyenangkan orang di sekitar kita. Amin. Mari kita buat hati kita sukacita. Kenapa? Karena malaikat ini, ya, dia tidak suka dengan orang yang lugu. Dia ingin bergosip-gosip dan dia mau kalau sudah menempel ke tubuh kita, ke otak kita, dia akan mengawini kita sehingga betul-betul terjadi sesuatu yang tidak benar. Kita tidak boleh ke sana karena dia suka berkaya. Hidup kita tidak seperti itu. Kita lihat slide selanjutnya. Jadi kalau kita dulu debatku gak laris-laris yo. Nah, dia pergi ke suatu tempat dan dia berkata, mau tak kamu ini enggak butuh persyaratan apa-apa kok, cuma kasih makan aja. Terus ya apa caranya supaya orang suka makan bakso? Ya nanti saya tanya ini namanya apa? Sitina gitu ya. Atau dia bilang dia ada namanya, saudara. Jadi dukun itu atau orang yang punya ini namanya ada masing-masing, laki perempuan setannya. Jadi dia bilang, ini tak kasih kamu bayar sekian. Begitu saya dibayar, saudara, akhirnya benar bakso di sini, ini makanan ya, apa ya pokoknya bumbunya bakso diilerin dari bawah. Orangnya tidak kerasa, enak, mau sudah bekas iblis. Gue ya udah tahu itu ambil Bu Titik terus ya lo saudara ya tidak bisa. Saudara bisa mengatasinya dengan cara apa? Berdoa ya apa? Bisa tahu doa ya apa? Tuhan berkati makanan ini gak mempan, saya mules tadi. Oh ya gitu ya apa? Oh iblis keluar gak mempan, masih beol belakang, masih kembung masih wek itu tandanya ketika kita makan sesuatu mual itulah sudah tidak beres makanan, bukan kotor, tidak beres makanan. Ya ada seberapa yang kotor, tapi kalau dilihat dengan ilmu, kalau dunia roh ya kayak dealer ya. Jadi saya tanya deketin saudara, kotor jadi enak. Nah ya apa caranya? Dengan kuasa darah Tuhan Yesus dimenterai makanan. Titik iblisnya kok gak bisa keluar ya? Gak bisa keluar sampai medet, melet, gak bisa keluar. Kenapa? Tuhan sudah menyetop. Amin. Tuhan dahsyat.
Puji Tuhan baik saudara, Dia berikan kepada kita yang percaya. Makanya kita ingat pesugihan air liur ini sudah dari mana-mana. Jadi saudara jangan bilang gini saja. Mami, sampai mungkin jalan. Hati-hati. Orang pesugihan air liur. Nah, jangan gitu saudara. Nanti tidak laku dosa. Sudah, pokok saudara mau makan berdoa. Dan semua makanan, jangan menunggu yang ramai. Makanan apapun di depan saudara berdoa. Amin. Pulang dari sini berdoa supaya apa? Air liur pesugihan tidak menjadi bagian kita. Kita lihat slide selanjutnya. Saudara, dunia roh itu ada dan nyata. Kalau saudara percaya semua ke dalam tangan Tuhan, apapun yang terjadi, kebenaran ini yang akan membawa kemenangan hidup kita. Amin. Jadi jangan takut. Bener bu, aku gak mau di rumah. Terus ada apa sih kamu panggil? Aku kencing, aku takut. Malaikat sudah jaga-jaga saudara. Saudara berdoa, Tuhan lindungi rumah ini, sudah malaikatnya sudah jaga, gak ada setan. Amin. Jadi mulai sekarang saya gak boleh takut.